Saya ada di Kerawang. Ada tugas dari BSN ke Kerawang. Silahkan Anda satu kali lagi untuk pertemuan untuk saya bahas untuk soal kuis yang sudah Anda kerjakan gitu ya. Ada satu kelas lagi soalnya yang belum kuis di kelas 1C. Jadi silahkan aja Anda cari nanti waktunya ya untuk yang waktu terakhir pertemuan untuk Anda mau bertanya atau apa dan lain halnya gitu ya. Oke, untuk yang hari ini saya lanjutkan tinggal sedikit mungkin kemarin terkait dengan teknik titrasi atau ada yang mau bertanya dulu sebelum saya lanjutkan, silahkan. Saya berikan waktu untuk Anda bertanya untuk Argento atau kompleksnya silahkan. Kalau ada yang ingin bertanya. Ini yang ke kamar mandi udah balik apa tidak balik? Faiz Nurman, Ayu Halimah, terus ada Maura. Ada Nanda Edwina, ada Kansa Lutfi, banyak amat ya. Salahuddin ini kalau di kelas langsung berudul gitu ya, 10 orang gitu. Kalau di kelas tuh kelihatan, kalau di sini kan tidak terlihat. Oke. Silakan ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, ada yang mau tanya? Kalau tidak ada yang bertanya, coba ya saya review dulu ya untuk yang kompleks geometri kelas 1D. Tanggal 23. Ayu Halimah Rahma ada. Ada namanya Ayu Halimah Rahma. Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Kok? Oh, ini ke toilet, kamar mandi apa sudah hadir? Ayu 8.14 tadi dia. Saya sudah hadir, Bu. Oke. Anda dengar ya suara saya ya? Oke. Untuk kompleks geometri ini, mengapa menggunakan pada saat titrasi untuk logam-logam pada umumnya diberikan larutan buffer basah? Silahkan dijawab. Mengapa harus pada kondisi suasana buffer basah sebelum ada penambahan buffer basah sebelum dilakukannya titrasi secara kompleks geometri dengan ligan EDTA? Ada Ayu? Ada, Bu. Silakan dijawab.
supaya berikatan sama OHAB atau HAN. OH. Dinda F. Sofwa. Dinda F. Sofwa. Ada yang namanya Dinda F. Sofwa atau sedang ke belakang, belum balik? Ada yang namanya Dinda? Ada ini? Adakah yang namanya Dinda? Atau sudah tidur kembali? Atau sedang jalan-jalan di mall? Iya, Ibu. Oke, silakan jawab pertanyaan saya yang tadi, yang tidak dijawab, yang sama sih kurang tepat dijawab oleh teman Anda, Ayu. Silakan. Tahu pertanyaan saya? Menyimak pertanyaan saya? Ditanya menyimak apa tidak dijawab, gitu ya. Disuruh jawab diam. Ini kelas 1 deh, apa ya? Iya, Ibu. Pertanyaannya tadi apa fungsi buffer? Ya, silakan dijawab. Kalau misalnya nggak tahu, Bu, gitu aja nggak apa-apa. Yang penting ada jawaban dari Anda, tapi Anda jangan bisa. Untuk menjaga ion logam dalam larutan dan tidak mengendap sebagai hidroksida. Oke, masih kurang tepat ya. Rifki Puji Bakti Nugraha. Iya, Bu. Silakan dijawab. Pakai buffer PS10 supaya reaksinya nggak berjalan ke kiri, Bu. Sama mengikat H+ jadi H2O karena semakin banyak H+ akan mengganggu titik air filtrasi. Oke, ya, terima kasih. Coba yang lainnya nanti dipelajari ya. Minggu depan sudah terakhir, awal Juni Anda sudah ujian ya. Jadi ujiannya kan offline ya. Benar kan offline? Anda ada hadir di kampus kan atau online? Ujiannya apa? Sifatnya apa? Sepertinya online, Bu. Online. Masa iya? Ujian Teori. teori. Masih belum dapat info dari Prodi, Bu. Oke, yang informasi ke saya offline. Ya, tolong Anda tanyakan deh. Karena kalau online itu belum bisa mengukur objektivitas gitu. Ya, soalnya di buktinya ditanya lisan nggak ngerti. Tapi nanti kalau ujian online Anda bisa 100 semua, 80 semua, 90 semua gitu. Karena Anda bisa bebas kan untuk bertanya teman, kemudian bisa melihat buku gitu kan. Jadi kejujurannya sulit dideteksi ya, tertelusur dengan benar gitu. Oke, Salahuddin Al-Ayubi. Ada Salahuddin? Iya, Bu. Oke ya. Yang kemudian ini yang saya tanya tadi ya sudah buffer basah, kemudian larutan EDTA, ya larutan EDTA sebagai titran itu dalam bentuk garam EDTA atau asam EDTA. Garam EDTA, Bu. Kenapa sebagai garam EDTA? Mengapa? Jelaskan. Jadi pilih kan, nggak cuma milih gitu ya, tapi Anda bisa paham kenapa Anda pilih garam EDTA. Bukan sebagai asam EDTA-nya. Karena dia
mudah terlarut dalam air, Bu. Oke, garamnya, oh, jadi dia kation yang berpasangan dengan anion EDTA itu dari golongan apa kalau Anda tahu? Anorganik atau organik? Kalau anorganik, golongan apa? Golongan apa kalau Anda tahu? Kalau setahu saya golongan logam 1, 2, 3 bukan, Bu? 1, 2, 3 itu apa maksudnya? Bukan, Bu, maaf, Pak. Maksudnya apa sih golongan 1, 2, 3? Saya nggak tahu tuh. Kalau mau memulai sesuatu mungkin 1, 2, 3 begitu. Maksudnya golongan 1, 2, 3 itu apa? Herta Santi Monica. Ada orangnya? Ada, Bu. Oke, lanjutkan. Herta Santi Monica ada? Ada orangnya? Ada tapi gak ada gambar orangnya. Adanya lampu tuh. Masih di mute deh, saya nggak dengar. Anorganik, Bu. Anorganik, ya golongan apa? Golongan Logam apa kalau Anda tahu kationnya? alkali, Bu. Alkali. Alkali, salah satu sebutkan apa? Na. Oke, jadi jawab tuh tuntas ya. Jangan jangan terpotong-potong. Nanti kalau ujian kalian bisa nanti istilahnya ya, Anda rugi sendiri gitu ya. Jadi rugi sendiri, ntar nggak ininya. Bu, maksud saya begini, nggak ada yang maksud, nggak ada yang tersirat, tapi harus tersurat ya. Jadi Anda harus sudah mulai lengkap untuk menjawab gitu. Kalau lisan mungkin bisa digali, tapi kalau untuk tulisan kan saya nggak mungkin gali, hanya tulisan Anda saja yang saya evaluasi gitu. Jawaban secara tertulis saja gitu ya, yang Anda yang saya bisa evaluasi. Oke, satu lagi saya akan tanya. Maura Asifa ada? Ada, Bu. Oke. Untuk garam EDTA ini sebagai titran gitu ya,
Dia termasuk standar larutan standar sekunder atau larutan standar primer? Sekunder. Kalau larutan standar sekunder, apa bahan baku standar primernya? Bahan baku primernya ya untuk melakukan standarisasi. CaCO3. Kalsium karbonat ya, kalsium karbonat. Tadi kan Anda di KUS itu sudah ada tuh. KUS Anda itu standarisasi. Ya oke ya. Kalsium karbonat mudah larut dalam air kah? Untuk Maura, mudah larut dalam air kah? Iya, Bu. Iya? Mudah larut dalam air? Oke. Enggak. Terus kalau mau melarutkan ditambahkan dengan apa? Harus dilarutkan dalam suasana apa? Suasana asam. Oke. Suasana asam. Asam apa yang Anda pilih? HCl. Asam klorida termasuk asam organik atau anorganik asam klorida itu? Anorganik. Anorganik. Oke. Kalau mudah larut dalam air tuh Gunung Kapur tuh di Padalarang sama di Wiliang tuh bisa membanjiri apa sekitarnya ya. Jadi menenggelamkan manusia atau rumah-rumah kalau seandainya kalsium karbonat itu mudah larut dalam air. Waduh, hujan tuh. Ya, hujan aja ada hujan asam loh. Dia nggak larut. Masih kokoh berdiri dan masih digali sebagai eksplorasi tambangnya kalsium karbonat ya untuk bahan baku cat dan semen dan sebagainya. Kalau larut nggak bisa bikin rumah dong ya. Oke. Saya lanjutkan untuk jenis-jenis titrasi. Kalau tidak salah, saya kemarin menyisakan ini ya, jenis-jenis titrasi. Jadi pada titrasi kompleksiometri dengan EDTA ini bisa beberapa cara. Yang jelas pertemuan bentar ya. Ada titrasi langsung, artinya langsung ketemu logam, kation logam dengan EDTA-nya sebagai ligannya. Jadi logam yang bisa menyediakan orbital kosong dan bertemu dengan EDTA yang memiliki banyak pasangan elektron bebas.
sehingga dia bisa tertitrasi secara langsung satu tahap dan cepat reaksinya, walaupun reversible dibuat menjadi irreversible dengan penambahan buffer basa untuk mengantisipasi ion hidrogen yang dihasilkan pada produk, sehingga tidak kembali ke reaktan-reaktannya, ya. Itu titrasi langsung. Jadi ada di sini ada contoh kalsium, nanti ada magnesium, kemudian ada beberapa logam-logam transisi, begitu ya, logam-logam alkali dan logam-logam transisi. Itu titrasi langsung, jadi mudah. Kemudian mudah juga digunakan indikator yang bisa bereaksi dengan logam yang memberikan warna yang sangat berbeda dari warna indikator bebasnya. Jadi bisa secara langsung, contohnya yang menggunakan indikator Aereo Black Tea gitu ya. Jadi dari warna biru bebasnya, kemudian berikatan dengan logam berwarna merah, dan nanti bebas kembali akan berwarna biru kembali. Nah, untuk logam seperti Ca karena warna merahnya itu tidak dominan, maka dibantu dengan warna logam magnesium yang ikatannya dengan indikator Aereo Black Tea ini lebih kuat ya, karena jari-jari ionnya lebih pendek dibandingkan jari-jari ion dari kalsium. Kemudian ada titrasi tidak langsung, contoh penetapan kadar sulfat. Nah, kita akan melakukan titrasi anion. Kan tidak mungkin ya di sini misalnya anion terus langsung aja dengan H2Y2 minus ini minus, ligan ketemu ligan, nggak akan bisa. Maka ini kita lakukan titrasi tidak langsung dengan EDTA, tetapi EDTA-nya sebagai penitar dari larutan standar logam yang kita berikan. Jadi sulfat sebagai anion dalam Erlenmeyer atau dalam larutan ujinya kita tambahkan larutan standar barium berlebih. Ya, berlebih ini, molnya berlebih. Kan sebenarnya 1 mol tepat bereaksi dengan 1 mol. Kita kasih 5 mol, maka akan ada sisa. Setelah sulfat terendapkan semua sebagai barium sulfat yang berwarna putih kristal jelas ada di bawah dasar dari wadahnya Erlenmeyer ataupun piala gelas yang kita gunakan untuk titrasi, maka larutan ujinya yang jernih itu masih mengandung sisa barium. Ya, sisa barium inilah yang kita titrasi dengan EDTA ini. Jadi EDTA ini standar keduanya ya, yang sudah terstandardisasi ini sebagai titran yang ada di puret gitu ya. Jadi nanti yang kita titrasi adalah sisa barium. Artinya mol EDTA atau milimol EDTA yang dihasilkan sebanding dengan sisa dari mol ion barium yang tidak bereaksi dengan ion sulfat. Nah, berapa mol sulfatnya? Berarti mol barium awal yang berlebih dikurangi dengan mol dari sisa barium ini yang sebanding dengan mol EDTA. Jadi mol barium awal dikurangi dengan milimol EDTA. Itu titrasi tidak langsung. Nah, ini untuk menetapkan kadar-kadar anion yang sifatnya tidak bisa langsung dengan EDTA. Itu bisa. Kemudian ada titrasi kembali. Ya, titrasi kembali seperti halnya waktu Argento gitu ya. Jadi titrannya si EDTA ini yang justru kita tambahkan berlebih. Jadi ada di dalam Erlenmeyer atau wadah titrannya ya. Wadah di titratnya. Begitu. Kenapa? Karena satu alasan. Logam-logam ini ya saya ambil contoh yang positif 2, ada positif 1, ada positif 3. Nah, logam-logam ini sifatnya itu dengan adanya buffer basa bisa langsung terhidrolisa. Gitu ya. Jadi misal saya mau Fe3+. Kemudian di sini ada OH-. Nah, sebelum
EDTA turun gitu ya, sebelum EDTA turun ini udah berdisosiasi dulu ini ya, terhidrolisa dengan mudah. Ada feri, ada fero, ada mungkin mangan ya, mangan Mn gitu. Kemudian ada kadmium. Nah, itu logam-logam yang sangat riskan dengan adanya kondisi basa yang berlebih gitu. Sehingga ini tidak bisa nih dilakukan langsung, tapi kita ambil titrasi kembali gitu ya. Titrasi kembali, tambahkan dulu dengan EDTA. Jadi kalau di Erlenmeyernya ada Fe3+, ada juga ini ada buffer, tapi di sini ada juga EDTA-nya. Nah, kekuatan ligan dari ion hidroksida kan ligan juga ya, punya pasangan elektron bebas. Dengan kekuatan dari ligan EDTA, ya kuatan EDTA dengan mempunyai 18 pasangan elektron. Sehingga pasti tidak akan mungkin feri akan bereaksi dengan ion hidroksida, tidak terjadi hidrolisa. Jadi akan terjadi pembentukan logam dengan EDTA yang sangat memungkinkan ya. Jadi ngantri nih si ion hidroksidanya dia masih pada kondisi bebas. Tapi kalau misalnya ion-ion yang mudah terhidrolisa ini langsung ketemu dengan ion hidroksida, tidak ada kompetitor ligan ya, maka dia akan bisa dengan ligan ion hidroksida. Jadi yang negatif-negatif itu ligan, karakternya ligan ya. Jadi dengan adanya EDTA berlebih, maka akan ada logam EDTA, kemudian sisa. Nah, karena dia berlebih, tidak 1:1, tapi kita berikannya bisa 5 kalinya lebih besar, maka sisanya di dalam larutan tersebut yang EDTA bebas gitu ya. Ini misalnya fero lah, kita ambil fero. Itu kita titrasi dengan suatu kation standar yang kedua. Jadi ada standar EDTA, ada standar kation. Jadi penitarnya adalah logam. Kenapa saya tulis Ca atau Mg? Karena bisa jadi bisa sebagai penitar. Kalau kita pakai Ca, maka kita harus masukkan ion Mg, begitu yang kemarin ya pada saat standarisasi. Nah, kalau kita pakai Mg ya kita tidak butuh ion Ca. Jadi silakan yang ada itu bisa Ca, bisa Mg. Kalau kita pakai Ca, nanti ada indikator H-2- di awal gitu ya. H-2- di sini juga akan masuk ada H-in gitu ya. Jadi itu sebenarnya gini, kalau Anda mau kalau Anda diinikan misal yang tidak langsung ya, misalnya kita kasih ada ion Fe3+, kemudian ada buffer OH-, kemudian ada H-in 2-. Nah, gitu ya. Kalau ini langsung nanti dengan EDTA sangat tidak mungkin. Ya, ini ke sini dan ini bisa ke sini ya. Kemudian jadi sangat tidak karena tidak memungkinkan ini, maka H2Y2- ada di sini. Nah, saat ada di dalam Erlenmeyer yang paling menang adalah dengan Fe dan H2Y2-. Kemudian di sini ada menggunakan Mg2+. Kalau Anda menggunakan Ca, misalnya Ca, berarti di sini harus ada Mg, gitu ya. Untuk nanti H-in-nya akan terikat kuat, sehingga Mg2+ ini kita bisa jadikan larutan standar. Larutan standar Mg nanti bisa mentitar dari sisa EDTA, gitu ya. Jadi molnya yang logam yang mau kita cari, mol yang logam kita cari ini adalah berarti mol EDTA awal dikurangi dengan mol ion logam dari kation. Gitu ya. Jadi dapatlah mol logam yang kita cari. Itu titrasi kembali. Jadi EDTA-nya kita tambahkan berlebih. Itu dia
titrasi kembali. Sekarang ada jenis titrasi pergeseran. Jadi ada logam-logam yang sangat sulit atau bahkan tidak cocok dengan berbagai macam indikator karena tidak bisa bereaksi dengan indikatornya. Jadi logam indikator ya. Tidak bisa dengan erioblackti, tidak bisa dengan mureksit, mungkin tidak bisa dengan kalmagit gitu ya. Sehingga tidak bisa juga secara langsung, berarti harus kita tukar gitu ya. Jadi di dalam Elmer atau wadah sampelnya, si logam ini kita tambahkan bukan berlebih tapi tepat bereaksi molnya dengan logam EDTA. Nah, kita pilih logam EDTA-nya itu adalah Mg yang kita tambahkan. Mg atau Ca boleh, CaY yang penting dia tidak yang penting nanti logam bebasnya bisa dititrasi dengan EDTA dan menggunakan indikator yang bisa dipakai gitu ya. Kalau misalnya logam ini kita reaksikan dengan logam EDTA, maka si logam ini akan berikatan dengan EDTA dan Mg-nya bebas. Ya, kenapa Mg-nya bebas? Karena logam-logam yang kita tukarkan ini karakternya lebih disukai oleh EDTA. Kenapa? Karena logam ini memiliki orbital kosong yang lebih banyak dari si magnesium. Jadi EDTA itu memang bisa berikatan dengan beberapa logam dari alkali tanah, Ca, Mg, dan Ba. Gitu ya. Tetapi kalau ada Ca, Mg, Ba, kemudian ada logam-logam transisi yang memiliki orbital kosong yang lebih banyak, ya si EDTA lebih cenderung untuk terikat dengan logam-logam yang memiliki orbital kosong yang lebih banyak. Contohnya aja misalnya dia ketemu perak ataupun mangan ataupun platina misalnya ya, kemudian banyak lagi nikel gitu. Itu logam-logam transisi itu kecenderungannya lebih banyak orbital kosong ketimbang logam-logam alkali tanah tadi, sehingga bisa dipertukarkan ya, pergeseran. Sehingga nanti di dalam Erlenmeyer itu si ion Mg ini akan menjadi ion bebas. Sehingga titrannya bisa kita pakai EDTA-nya. Ya, ini bisa kita lakukan titrasi. Ini titrasinya secara langsung. Cuman di dalam Erlenmeyer atau di dalam wadah titratnya itu ada terjadi pergeseran atau pertukaran kation yang akan kita cari dengan Mg sebagai nanti ion Mg bebasnya, atau Ca atau Ba, silahkan saja, bisa saja di sini gitu ya. Kemudian yang terakhir ini ada jenis titrasi alkalimetri. Nah, titrasi alkalimetri ini kita tidak menggunakan buffer justru. Jadi di dalam Erlenmeyer kita tambahkan logam ya, logam yang mau kita cari, kemudian direaksikan dengan EDTA menghasilkan ion hidrogen, maka ion hidrogen ini yang langsung dihasilkan begitu masuk EDTA di buret itu langsung kita titar dengan titrannya dengan ion hidroksida. Jadi indikatornya ini hanya PP. Jadi kita akan tahu seberapa banyak ion hidrogen yang dihasilkan sepanjang titrasi logam dengan EDTA. Ini titrasi alkalimetri jenisnya. Karena pengukurnya, penitarnya bukan EDTA, tetapi adalah ion hidroksida. Jadi basa kuat ya sebagai penitarnya. Jadi reaksinya reaksi netralisasi dari ion hidrogen yang dihasilkan diukur atau dipertemukan dengan ion hidroksida sebagai titran. Ya, itu jenis-jenis titrasi alkalimetri. Jadi titrasi langsung sampai titrasi alkalimetri ini ya digunakan nanti peruntukannya disesuaikan dengan fungsinya gitu ya,
disesuaikan dengan fungsinya, apakah dia cocok untuk titrasi langsung atau tidak langsung, bahkan apa titrasi kembali atau titrasi pergeseran ya, bahkan bisa sampai alkalimetri. Untuk penerapannya yang populer di lab-lab, misalnya di lab lingkungan, itu untuk penetapan kesadaran air. Jadi kita tidak menggunakan lagi teknik titrasi asidimetri dengan pengukuran titran sebagai asam kuat ya untuk kesadaran air yang karbonat-karbonat. Gitu. Kemudian bisa juga untuk penetapan semua kadar-kadar logam baik di sampel air atau di sampel mining atau sampel tambang yang kadar-kadarnya besar gitu, itu bisa juga ya. Jadi logam alkali tanah dan logam-logam transisi. Itu untuk EDTA yang jelas bisa melalui tadi 5 jenis teknik titrasi tadi ya. Kemudian bisa berlangsung dengan sempurna secara stokiometri konsep molnya itu yang terpenting itu reaksinya walaupun reversibel tapi bisa diantisipasi menjadi irreversibel ya. Ini tadi standarisasi karbonat, saya tidak mengulang, kemudian sama penetapan kesadaran ya. Ada beberapa soal yang mungkin Anda sudah kerjakan. Nah, ini untuk yang pada saat titrasi dari awal asidi dan sampai dengan kompleksio, mungkin Anda sudah DKL ya, dasar kerja laboratorium, yang harus Anda perhatikan saat menimbang. Anda harus juga mengecek apakah neraca Anda neraca analitik atau neraca teknis, atau karakternya timbang teliti atau timbang tepat, atau tekniknya teknik menimbang atau menimbangkan gitu ya. Itu akan Anda yang harus, kalau ini nomor 1 sampai 12 terkait dengan tekniknya. Kemudian bagaimana Anda melarutkan, Anda harus menggunakan beberapa peralatan gelas gitu ya. Saya hanya mengingatkan kembali. Kemudian pada saat Anda membilas, kemudian melarutkan, menuangkan dan sebagainya, Anda menggunakan teknik homogenisasi gitu ya, itu harus juga disesuaikan supaya agar larutan yang Anda buat itu memang karakternya homogen. Nah, saat Anda memipet juga begitu pada saat di DKL ya, dari awal sampai akhir, sampai Anda penurunan cairan, kenapa mesti 45 derajat gitu ya, ini ngapain sih sampai 45 terus dihitung dan sebagainya, ini padahal air gitu. Nah, air yang densitasnya 1 saja, Anda punya teknik secara good laboratory practice gimana nanti yang kadar viskositasnya agak naik ya, tinggi gitu. Sehingga Anda sudah terbiasa dengan GLP-nya. Jadi kalau turun sudut itu kalau misalnya dari 1 terus ini kenapa dengan ini dindingnya mesti 45 begitu ya. Kenapa mesti 45 derajat dan sebagainya. Kalau Anda pencinta alam yang suka naik gunung pasti akan tahu deh bagaimana turun tebing itu kemiringan 45, kemudian 20, apa bahkan 70 enak yang mana gitu. Akan turun seperti apa atau Anda waktu fisika. Ini dari daya luncurnya air akan lebih optimal gitu ya, lebih maksimal. Itu kemudian yang harus Anda perhatikan. Jadi bukan hanya kok main-main 45, kok hitungannya 15, terus ini harus dihomogenkan minimal sekian hitungan, itu ada maksudnya gitu ya. Kemudian saat titrasi Anda menggunakan buret, walaupun dari sekian 60 mahasiswa ini mungkin di SMK sudah menggunakan autotitrator gitu yang digitalisasi, pada saat di AK kok masih pakai buret konvensional, tetap. Karena Anda walaupun pakai autotitrator, Anda juga harus paham apakah itu jenis makro, mikro, atau semi mikro, karena akan berbeda pembacaan desimal terkait dengan skala terkecil dari alat tersebut gitu ya. Jadi kalau pakai buret, Anda belajar di awal metode absolute tetrametri, ini memudahkan Anda secara motoriknya juga ya. Jadi basic sekali yang memang
peralatan absolut yang awal gitu. Jadi sebelum ke autotitrator ya mestinya Anda harus bisa juga baca buret. Jangan bisa baca autotitrator karena langsung tertera secara layar, tapi bagaimana Anda juga bisa memastikan angka-angka taksiran rendah, menengah, dan tinggi begitu. Nah, saat penggunaan titrasi atau dengan menggunakan buret ini juga yang Anda harus perhatikan ya kebersihan dan sebagainya ya. Cerah, tidak boleh ada gelembung dan sebagainya gitu, atau masih ada tempat-tempat kosong yang tidak terisi, itu artinya ada kondisi lemak gitu. Oke. Itu terkait teknik-teknik titrasi. Silakan kalau ada yang ingin bertanya terkait kompleksio ataupun argentometri ini. Kalau untuk materi ya cukup sampai di sini ya untuk kompleksio dan argentometri gitu. Silakan kalau Anda ada yang ingin bertanya. Atau ada yang sudah Anda mengerjakan soal, terus Anda yang tidak bisa gitu, silakan. Anda bisa sampaikan. Bu, cinta Ya, Bu. silakan. Kalau untuk autotitrator itu nanti dia langsung keluar angka konsentrasinya Bu. Kenapa? Atau Kenapa? Kalau untuk autotitrator. Oh iya, kalau autotitrator kan Anda tinggal menyalakan gitu ya. Terus kemudian Anda tinggal nanti keluar, dia berhenti, ada yang berhenti dengan sendirinya. Kemudian ya Anda tinggal baca gitu. Kan ada indikatornya, nanti kan perubahan warnanya. Ada juga yang Anda berhentikan karena Anda kan yang ini, yang menyalakan kan, terus ada stirrernya, kemudian nanti Anda matikan sendiri. Paham ya? Buret juga sebenarnya bisa Anda nggak goyang-goyang pakai stirrer gitu, terus nanti Anda matikan, cuma dibaca di buret gitu. Paham ya? Terima kasih. Oke, jadi ada yang masih setengah, ada yang sudah full, Anda tinggal masukin dan Anda diam aja, nanti tinggal lihat baca gitu. Ya, kalau pakai potensiometri nggak perlu pakai indikator malahan, nanti Anda mungkin dapat di elektrokimia ya, basicnya. Gitu. Tapi itu juga masih pakai alat yang manual, masih pakai buret, terus kemudian pakai potensio berdasarkan daya hantar listriknya. Bu, izin bertanya Bu. Pengen tanya di reaksinya Bu, kan di reaksinya itu Mg bereaksi sama HN2-, jadi Mg-in-. Nah, Mg-in- ini bereaksi sama si EDTA-nya, berarti nanti yang reaksinya itu si logam sama EDTA ya Bu, bukan? Iya, betul. Nanti kan kalau itu dia kelepas ya, kayak pergeseran aja. Kalau misalnya nih, Anda mentitar Mg ya, bukan Ca. Kalau Ca kan Anda butuh Mg itu untuk warna indikator kan, jadi jelas ya. Misalnya Anda menetapkan kadar Mg di dalam air misalnya. Anda masukkan indikator kan, ya, masukkan indikator H-2-. Di dalam Erlenmeyer itu juga ada, coba kompetitornya siapa? Ion hidroksida ya. Ion hidroksida itu minus juga, H-2- minus juga. Menangan mana? Menangan H-2-, ya. Jadi yang terikat jadi Mg-in, indikator, warnanya merah. Nah, terus kamu turunkan buret nih, ya, kamu titrasi nih dengan EDTA. Ya, itu dia akan lepas tuh Mg-in-nya, akan lepas turun EDTA, menang mana EDTA dengan in. Menang EDTA secara karakter ligannya lebih banyak pasangan elektron bebas EDTA, dia akan lepas, dia akan lebih menyukai yang lebih banyak elektron dong gitu ketimbang yang miskin.
dia tinggalin aja yang miskin ya, dia ambil yang orang kaya, yang lebih kaya elektron, kan begitu kan? Ya, harus sama karakternya tuh sama manusia deh ya. Nah, terus dia nempel dengan MG indikator terus sampai kapan? Ya sampai warna merah itu berubah menjadi warna biru kembali. Berarti selesai bahwa MG sudah tertitar oleh EDTA. Itu kalau langsung ya. Nah, kenapa waktu standarisasi kok ditambah MG? Karena CA-nya berikatan dengan indikatornya itu lemah. Jadi nggak akan Anda melihat warna merah kalau Anda nggak dikasih MG indikator, MG di dalam Erlenmeyer. Karena CA indikator itu gampang putus, nggak stabil, maka kita butuh MG. Nah, warna merah itu adalah dari MG indikator, berarti CA-nya bebas kan? Begitu turun si EDTA, ya EDTA akan menangkap dulu dengan CA dibanding dengan MG indikator, karena MG indikator itu negatif. Paham ya? MG indikator itu kan negatif muatannya. Nah, ini ada CA2+ yang positif. Ya, EDTA lebih suka yang positif dong, yang masih punya orbital kosong. Nah, dia terus mengikat CA. Begitu udah selesai CA, kelebihan siapa namanya EDTA, nggak ada siapa lagi nih kompetitor yang positif. Ya, dia ngelepasin lah MG gitu loh jadinya. Jadi EDTA dengan si MG, karena pasti dia ngusir si indikator, nggak ada lagi nih kompetitor kan. Akhirnya kembali lagi indikatornya menjadi bebas. Itu ceritanya. Jadi kalau Anda kimia tuh Anda tuh hanya bercerita mana yang lebih kuat, dia akan menarik yang lemah. Sebenarnya begitu. Mau ion itu organik, mau ion itu anorganik. Siapa yang berperan? Elektron. Ya. Elektron-elektron terluar pada muatan spesiasi kation ataupun anion. Itu aja sebenarnya, ya. Ini siapa nih yang lebih kuat? Anda yang melihat siapa yang kelebihan elektron atau elektron negatif atau yang punya elektron banyak, itulah dia yang sangat dengan lihai jalan-jalan bisa nangkep positif, gitu ya, bisa dia juga mutus yang negatif gitu, yang anion kompleks yang bermuatan negatif, tapi ada kation yang memiliki potensi orbital kosong gitu. Kan begitu, pasangan elektron bebas itu mencari ruang-ruang kosong ya. Sama sepertinya juga ligan-ligan hantu-hantu kan mencarinya ruang-ruang kosong. Bagaimana Anda stres, akhirnya orbital kosong pada tubuh Anda sepanjang peredaran darah itu akan nggak keruan. Nah, seneng deh itu ya, yang namanya plasma ion itu masuk mengikat sehingga Anda seperti terkungkung gitu. Oksigen akhirnya harusnya ion ferri dalam darah bisa mengikat oksigen, jadi nggak bisa. Akhirnya Anda malah terikat sama yang metafisik itu. Ngaco Anda ngomong itu karena kurang oksigen di otak sebenarnya. Bukan kemasukan, kan biasanya begitu ya, kemasukan hal-hal aneh yang ngomong siapa, yang ngomong sebenarnya tetap Anda. Gitu. Cuma karena Andanya aja jadi di bawah alam sadar, yang dulu dan sebagainya. Jadi Anda sebenarnya bisa jadi dukun yang lebih hebat dibandingkan dukun-dukun yang ada ya di Indonesia. Gitu kan? Anda hanya bisa bagaimana mengusir itu ligan sehingga orbital kosong dalam darah Anda itu aman gitu. Yang mengikatnya oksigen, karena oksigen itu harusnya masuk kepada ion-ion ferri dalam darah gitu, Fe2O3. Nah, ini malah jadi ditangkapnya sama si ligan-ligan gak jelas kan. Harusnya oksigen itu yang punya pasangan elektron bebas. Karena oksigen maksimal cuma berapa? Pasangan elektron bebasnya cuma 3 pasang. Sementara kalau plasma ion itu yang bisa besar-besar kan. Anda aja bisa melihat gendruwo segede rumah gitu kan. Itu ligannya berapa itu? Berapa juta ligan itu? Ya. Oke, silakan ada lagi yang mau bertanya?
Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ibu izin bertanya. Oke, silahkan. Ibu, saya izin bertanya. Jadi saya pernah baca dari satu sumber titrasi EDTA yang titrasinya langsung itu ada urutan titrasinya itu ditambah indikator EBT dan masking agent. Fungsinya dari masking agent itu apa ya, Bu? Nah, kalau misalkan nggak ditambahin si masking agent, apakah titrasinya bisa berjalan apa enggak? Enggak, Terima kasih, Bu. contohnya. Oke, makasih. Contohnya apa yang kamu baca itu dia mentitar apa coba? Harus jelas nih aktornya dulu ya. Masking agent itu banyak nih. Yang kamu tahu, yang kamu baca si EDTA itu menitar siapa? Di situ yang kamu mau kejar itu, yang kamu baca itu analitnya siapa? Di sini nggak dijelasin sih, Bu, analitnya apa. Analitnya nggak dijelas, bacanya cuman bagaimana pembacaannya? Jadi di sini ada tulisannya urutan titrasi, dia ngejelasin tentang si titrasi langsung, kemudian sama ngejelasin urutannya aja. Nah, itu contoh dari titrasi CA yang butuh MG. Jadi masking agentnya siapa? Jadi masking agentnya siapa? MG. Ya, jadi MG in, paham ya? Itu salah satu contohnya. Nanti lain lagi ada lagi, gitu ya. Itu contoh satu. Jadi masking agentnya dalam hal ini adalah MG. Nanti kalau misalnya nih, nanti mungkin masuk ke Anda ke teknik pemisahan kimia ya. Nanti itu saya kasih contoh di diktat praktikum itu ada logam, ada Zn, ada Mg kalau tidak salah, kemudian ada Pb kalau tidak salah. Satu lagi ada besi apa ya? Nah, itu dalam satu larutan tuh ada beberapa kation. Nah, saat kita mau titrasi itu kan harus urutan, gitu ya. Kalau yang tadi contoh CA itu karena CA tidak bisa, jadi dia ada MG. Jadi MG dengan CA kompetitornya hanya ada 2 gitu terhadap indikator. Nah, kalau kita mau menetapkan masing-masing logam tapi ada di dalam satu sampel, misalnya tadi ada CA, ada Zn, ada apalagi tadi ada nikel misalnya ya, ada besi. Nah, itu mau kita titrasi secara langsung pakai EDTA bisa, tapi dia majunya satu-satu dulu. Satu dulu CA, yang selebihnya kita kasih masking agent, dia diisolasi gitu ya. Terus masuk lagi siapa? Jadi berurutan. Satu, sesuai dengan ketersediaan orbital kosong satu ya. Jadi kemampuan penyediaan orbital kosong dari kation logam itu sendiri. Kemudian kemampuan indikator untuk membentuk reaksi logam indikatornya. Nah, itu masing-masing tuh punya karakter gitu ya. Kemudian juga nanti kemampuan dari siapa buffer basanya. Terkadang dia juga bisa sebagai masking agent terlebih dahulu untuk mengisolasi si logam tertentu sehingga ada logam yang terhidrolisa dulu gitu. Jadi nanti kasusnya tergantung dari metode yang kita gunakan. Maka tadi dikatakan pasti ditambahkan masking agent, kemudian dia logamnya secara sistematis satu-satu, one by one dulu. Nah, itu contohnya itu nanti Anda pada kalau tidak salah, kalau masih belum dihapus itu judul teknik titrasi. Jadi sebenarnya itu pemisahan logam-logam yang yang multi elemen dipisahkan dulu, maju satu, pisahkan lagi, maju lagi gitu dan seterusnya sampai nanti jumlah logam masing-masing bisa kita hitung berapa kadarnya masing-masing. Jadi pemisahannya secara kimia langsung di dalam wadah larutannya sehingga kita berikan masking agent masing-masing gitu. Bisa satu, bisa 2 jenis masking agentnya. Ya, itu mungkin contohnya. Memang kalau pada titrasi EDTA pasti ada masking agent. Gitu ya. Masking agentnya buffer juga termasuk masking agent karena dia bisa menangkap mengisolasi siapa ion hidrogen. Jadi masking agent itu fungsinya dia bereaksi dengan zat tertentu sehingga tidak mengganggu untuk atau tidak ikut interferensi dari kadar analit yang mau kita cari. Gitu. Kan berarti tadi buffer sebagai masking agent juga. Untuk siapa? Dia untuk mengisolasi ion hidrogen yang dihasilkan. Di situ
si buffer sebagai masking agent, gitu ya. MG ya sebagai apa? Ya sebagai masking agentnya dari si indikator, karena harus warna indikator bebas harus berubah menjadi warna logam indikator. Jadi dia mengikat si indikator sehingga si CA bebas bisa dengan leluasa bereaksi dengan EDTA. Ya, itu namanya satu-satu untuk detitrasinya. Jadi berurutan sesuai dengan tadi kemampuan masing-masing kation ataupun anion yang ada di dalam larutan tersebut. Oke, silakan ada lagi yang ingin bertanya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan ya sampai di sini. Nanti Anda silakan cari waktu untuk pertemuan terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya izin live ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.